Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada di session 6, yaitu spesifikasi, pengemasan, dan petunjuk kemasan dari barang berbahaya, atau Digi Packaging Specification and Packing Instruction, ya. Di mana kita lihat di sini pokok bahasan ada 5, yaitu pertama kelompok pengemasan barang berbahaya atau packing group, kedua persyaratan kemasan dan tangki bagian 4 dan 6 AMDG Code, kemudian ketiga persyaratan pengemakan dan tangki-tangki, keempat pengepakan untuk mengantisipasi gerakan kapal atau alat angkut, dan kelima gerakan alat angkut darat. Ya, yang pertama terkait dengan packing group atau kelompok penguasaan barang berbahaya sesuai dengan AMDG Code, bahwa packing group ini dibagi menjadi 3 ya, karena itu akan sesuai dengan sifat fisika dan kimia dari barang berbahaya. Packing group 1 itu digunakan untuk mengakomodasi barang-barang berbahaya dengan bahaya yang tinggi, ya. Itu kalau di kemasannya akan dilambangkan dengan simbol X. Kalau kita menggunakan packing group 1 nanti bisa digunakan juga untuk 2 dan 3, ya. UN packagingnya itu dengan simbol X nanti kalau di kemasannya. Kemudian packing group 2 untuk mengemas barang berbahaya medium danger, ya, yang bahayanya pertengahan, ya, dengan simbol Y nanti. Kemudian ini juga bisa mengcover packing group 3 tentu saja. Sedangkan packing group 3 untuk barang berbahaya yang bahayanya rendah, ya. Ini disimbolkan dengan huruf Z pada kemasannya nanti. Oke, itu tadi terkait dengan packing group. Bagaimana dengan persyaratan kemasan dan tangki bagian 4 dan 6 itu? Di sini ada 4 hal, ya, untuk persyaratan kemasan dan tangki ini. Semua muatan itu dikemas kecuali yang curah. Kedua, ada persyaratan umum untuk pengemasan. Ketiga, pemilihan kemasan seperti apa. Di sini dibagi 3 pemilihan kemasan, yaitu bagaimana nanti packing instruction untuk kemasan itu, bagaimana petunjuk tangkinya, kemudian petunjuk daripada peti kemas curah, ya. Kemudian deskripsi jenis kemasan itu akan dijelaskan pada AMDG Code bagian 6.1. Ada juga di situ ada pertekanan aerosol dan aerosol, ya, kemasan untuk material radioaktif, peti kemas curah, kemasan besar AMDG Code, dan peti kemas curah AMDG Code bab 69, ya. Oke, di sini terkait dengan tabel klasifikasi barang berbahaya, ya. Ada tadi pengebahasan kelompok packing group atau ini disebut ada 1, 2, dan 3, ya. Di daftar ini menunjukkan risiko jenis barang berbahaya dalam kelompok pengemasannya. Jika dia kelas 3, ya. Kemudian juga ada untuk packing group ini kalau kelas 3 biasanya dia dengan packing group 2, dan juga kalau ada toksik, ya, cairan toksik, misalnya dia 6.1 dengan packing group 3, maka yang akan dominan adalah kelas 3, ya. Jadi ini untuk menentukan mana yang dominan kelasnya, ya. Tentu saja kalau yang dominan packing groupnya adalah packing group 2 dibanding 3, tapi kelasnya yang dominan kalau 3 dan 6.1 dalam tabel ini, kalau kita lihat nih secara vertikal dan horizontal, kita lihat, ya. Nah, ini di sini Anda lihat, ini 3 packing group 2, kelas 3 packing group 2.
ketemu di bawah sini 6.1 packing group 3, maka dia yang dominan atau presidennya kelas 3 yang akan dominan dibanding 6.1 atau toxic. Lalu persyaratan daripada pengemasan atau pengemakan dan juga tangki-tangki di sini. Yang pertama, package. Itu adalah suatu sistem pengemasan yang baik atau pengemakan yang baik dalam kotak atau drum. Biasanya dibatasi 400 kg atau 400 liter. Di sini ada single packaging, kemasan tunggal. Di sini hanya satu cara pengemasan tanpa bungkus tambahan atau outer package, contohnya steel drum. Kemudian ada combination packaging di sini. Terdapat dua cara pengemasan, satu bagian dalam dan bungkus di luarnya. Misalnya ada botol plastik di dalam kotak fiber ya, atau fiber box ya. Kemudian yang B ini adalah IBC, Intermediate Bulk Container, dan pengemasan ini tidak boleh lebih dari 3.000 meter kubik atau 3.000 liter. Dan ini yang tidak boleh diangkut memakai alat mekanik seperti forklift karena membahayakan ya, takut salah coblos ya. Kemudian tank pengertiannya adalah portable tank atau road tank dengan kapasitas lebih dari 450 liter dan dilengkapi peralatan layanan seperti selang dan keran dan lain-lain. Lalu sistem tangki barang berbahaya, di sini kita lihat ada 3, ada tangki tipe 1, 2, dan 4, itu untuk cairan barang berbahaya. Kemudian untuk gas yang dingin, untuk non-refrigerated liquid gas ya, itu tangki tipe 5 dan 6. Sedangkan untuk refrigerated liquid gas ya, gases itu tangki tipe 7 dan 8. Nah ini dirincikan lagi lebih detail. Tangki 1 itu seperti apa, tekanannya di atas 1,75 bar. Kalau tipe 2 itu tekanannya 1 sampai 1,75, masih sama kurang lebih ya. Kemudian tangki 1 di atas ya, kalau ini antara 1 sampai 1,5. Kemudian tangki 4 ini tangki permanen yang ditempatkan pada chassis dengan 4 ISO twist lock berkapasitas 450 liter, digunakan untuk short international voyage. Kita lihat di bawah, short international voyage ini adalah kapal yang berlayar tidak lebih dari 200 mile dari tempat atau pelabuhan yang aman. Jarak pelayaran pulang pergi tidak lebih dari 600 mile. Kemudian tipe 5 untuk tadi non refrigerated, tipe 6 juga sama, tangki mobil kalau yang 5 yang portable. Kemudian tangki 7 itu yang portable untuk refrigerated liquid gas, sedangkan tipe 8 adalah untuk tangki mobil refrigerated liquefied gases. Tipe kemasan atau tipe pengemasan atau marking pada kemasan itu di sini akan dilihat pada packing instruction-nya. Ada beberapa macam material yang bisa digunakan, dari steel drum, aluminium, wooden, fiber, textile bag, plastic film bag. Nah, pada packing instruction itu ada kode, angka, dan huruf. Nah, di sini Anda lihat di kolom ini ada combination package. Untuk outer packagingnya Anda perhatikan, bila dia drum ya dengan bahan steel, maka kodenya 1A2. 1 sendiri, angka 1 menunjukkan dia bentuknya drum. Sedangkan A2 A itu adalah untuk baja, aluminium itu B, metal itu N, plastik H, kayu itu atau plywood D, fiber itu G. Ya, jadi angka 1 menunjukkan bentuknya drum. Kalau angka 4 di sini Anda lihat bentuknya box atau kotak. Angka 4 menunjukkan bentuknya box atau kotak. Kemudian kalau jerigen itu kodenya angka 3. Ya, angka 3 berarti jerigen. Ya. Nah, di sini juga dilihat ada kode A1, A2. Kalau A1 itu berarti tutupnya tidak bisa dibuka, tidak bisa digerakkan. Sedangkan kalau A2 ada angka 2 di belakang, berarti tutupnya bisa
dibuka atau bisa diputar, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada tes pada kemasan. Untuk menggunakan kemasan itu tentu harus dites dulu. Ada beberapa macam tes untuk kemasan, mulai dari drop test dijatuhkan dari ketinggian 1,2 meter. Untuk semua jenis kemasan harus mengikuti drop test, stacking test atau ditumpuk untuk drum dan bukan untuk bags, ya. Kemudian tes kebocoran atau leakage test, ini untuk single package atau single packaging, ya. Kemudian hydraulic pressure juga ini untuk single packaging, ya. Kemudian ada coverage, uji kekuatan untuk pengembangan dalam barel yang terbuat dari kayu. Nah, ini khusus untuk kayu. Sementara yang perlu diperhatikan untuk keamanan pengemasan barang tersebut, yaitu adanya gerakan kapal laut atau kapal di laut yang mempengaruhi kemasan dan isi kemasan. Paling tidak ada 6 gerakan di laut. Seperti Anda perhatikan, heave, pembebanan heave itu berarti gerakan bawah naik turun, ya. Naik turun. Mana turun tuh? Jadi naik turun, naik turun, naik kacamata yang naik turun ini. Kemudian ayunan, sway, ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan, ke kanan. Nah, ini dia. Ini sway namanya, kena gelombang jadi ke kiri dan kanan. Adanya ombak yang mendesak dari lambung kapal. Kemudian gelombang surge. Karena ada gelombang, maka dia ada gerakan meluncur, surf, ya, dari depan ke belakang. Ada motion, ada gerakan meluncur di ayun-ayun juga, ya. Tapi soal ini ayunan ke kiri kan, ini ayunan gerakan meluncur yang ketiga nih. Lalu yang keempat adalah perputaran, dia roll. Roll dia, ya, ini ada apa namanya, kayak dia berputar-putar, ya. Ya, berputar ke, ya, hampir juga ke kiri dan ke kanan. Tapi ini tadi yang kita lihat sway itu berbeda, ya. Kalau sway itu dia itu pantatnya yang goyang, kalau yang ini kepalanya yang goyang, roll nih, ya, oleng ke kiri dan ke kanan. Ya, kemudian pitch. Kalau pitch ini tadi ada rotasi dari sisi ke sisi, ya, mengangguk dan ke bawah, hampir sama dengan yang tadi yang pertama itu. Yang pertama apa tadi? Heavy itu, ya. Tapi kalau heavy itu turun naik dia, turun naik. Kalau ini kepalanya yang mengangguk-ngangguk ini. Nah, ini kepala kapalnya yang mengangguk ke atas dan ke bawah. Kemudian yawing, pengolengan, oleng-oleng itu, ya, agak bergeser kiri. Ini tadi ada yang sway, ya, ini main ayun. Tapi kalau yawing itu rotasi vertikal up and down, ya. Jadi vertikalnya itu up and down, ya, melakukan penyimpangan arah jadinya nanti. Nah, kemudian gerakan alat angkutan darat yang mempunyai potensi mempengaruhi kemasan, paling tidak ada 5 gerakan, yaitu gerakan mengerem mendadak. Nah, ini kalau mengerem mendadak, kita lihat nih bablas ini kepala truknya, karena muatannya lari ke depan, kemudian memutar gaya ke samping. Nah, karena bebannya ini pada saat dia belok, dia ngempot ini, sehingga jatuh nih ke kanan truknya nih, ya, ada beban ke samping. Kemudian menambah kecepatan. Kalau tambah kecepatan nanti bisa nyosop ini, ya, apa namanya, truknya ini, apa, karena barangnya tadi ini berpengaruh ke depan, ya, bisa merusak barang juga. Kemudian melansir gaya ke muka dan ke belakang sehingga terjadi tumbukan seperti kereta ini dari arah depan dan belakang, ya. Jadi seperti ini dia. Kemudian maka perlunya lasing muatan. Lasing muatan itu tali, ya, agar kemasan ini pada saat dibuka tidak jatuh. Nah, inilah gerakan-gerakan yang perlu diantisipasi, dan ada juga
flashing karena kemungkinan gerakan itu membuat jatuh barang, perlu di-cut dulu. Demikian untuk sesi ke-6 ya. Kita ketemu pada sesi ke-7 next week ya.